Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Martono. Di sini saya akan mempresentasikan ODS Teori Dasar Manajemen dan Bisnis. Yang pertama, definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti tenaga kerja, modal, waktu, dan teknologi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning melibatkan menentukan tujuan organisasi, merancang strategi untuk mencapainya, dan mengembangkan rencana tindakan yang spesifik. Perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen yang membantu mengarahkan upaya dari sumber daya menuju pencapaian tujuan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini berkaitan dengan mendesain struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan mengatur tugas dan tanggung jawab. Tujuannya adalah menciptakan kerangka kerja yang efisien dan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah activating atau pengarahan. Ini melibatkan pelaksanaan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Manajer harus memimpin, mengkoordinasikan, dan menggerakkan karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Dan yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Fungsi terakhir adalah pengendalian atau pengawasan yang melibatkan pemantauan pelaksanaan rencana, evaluasi kinerja, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Pengendalian memastikan bahwa organisasi tetap bergerak menuju pencapaian tujuannya. Dan selanjutnya adalah kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan. Yang satu, pertama, perumusan tujuan. Dan kedua, pengembangan strategi. Ketiga, menetapkan kebijakan. Keempat, menyusunan rencana. Dan kelima, penentuan sumber daya. Keenam, penetapan prioritas. Dan ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya adalah SMART. SMART dalam perencanaan. SMART adalah singkatan untuk merinci dan mengukur tujuan perencanaan agar lebih efektif. SMART terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Spesifik. Spesifik bertujuan. Spesifik artinya tujuan tersebut harus dinyatakan dengan detail yang tinggi sehingga tidak terbuka untuk interpretasi yang beragam. Pertanyaan yang dapat membantu adalah apa yang ingin dicapai dan dengan siapa atau apa. Yang kedua adalah terukur atau measurable. Tujuan harus dapat diukur dengan cara tertentu sehingga Anda bisa melihat perkembangannya. Ini memungkinkan Anda untuk menilai apakah tujuan telah tercapai atau sejauh mana Anda telah mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah achievable atau mencapai. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Ini berarti Anda perlu mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, waktu, dan kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat adalah relevan. Tujuan harus relevan dengan tujuan yang lebih besar atau visi organisasi, maka pastikan tujuan tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan strategi keseluruhan. Dan yang terakhir adalah terbatas oleh waktu atau time bound. Setiap tujuan harus memiliki batasan waktu yang jelas. Ini memberikan kerangka waktu yang menentukan kapan tujuan harus dicapai. Poin selanjutnya adalah hal-hal yang dilakukan pada tahap pengorganisasian, yaitu yang pertama menyusun struktur organisasi, yang kedua menentukan sumber daya, yang ketiga menentukan tugas, yang keempat penentuan wewenang,
Dan kelima, pengelolaan komunikasi. Selanjutnya adalah membentuk tim dan yang terakhir pembentukan kebijakan dan prosedur. Untuk poin selanjutnya adalah kompetensi yang dibutuhkan dalam perusahaan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah software developer. Software developer bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak komputer. Yang kedua adalah web developer. Web developer bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara situs web. Untuk yang ketiga adalah information security. Information security bertugas melindungi sistem dan data perusahaan dan dari ancaman keamanan. Yang keempat adalah data scientist. Data scientist adalah seorang profesional yang berfokus pada analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari data. Yang terakhir adalah database administrator. Database administrator bertugas mengelola database yang digunakan oleh perangkat lunak. Dan untuk poin terakhir adalah 5M. Untuk yang pertama adalah man atau orang. Faktor ini mencakup peran dan keterlibatan karyawan dalam organisasi. Hal ini melibatkan perekrutan, pelatihan, motivasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Untuk yang kedua adalah mesin. Ini berkaitan dengan peralatan mesin dan teknologi yang digunakan dalam produksi dan proses bisnis. Penting untuk menjaga dan memaksimalkan efisiensi peralatan. Untuk yang ketiga adalah metode. Ini mencakup prosedur, standar operasi, dan proses bisnis yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses yang efisien dan metode yang baik dapat meningkatkan produktivitas. Untuk yang selanjutnya adalah material atau sumber daya. Material, bahan baku, dan persediaan yang diperlukan untuk proses produksi atau layanan, pengelolaan stok, dan kualitas bahan baku penting. Untuk yang selanjutnya adalah money atau uang atau biaya. Ini berkaitan dengan manajemen keuangan perusahaan termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan biaya, dan pengendalian keuangan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.